di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah beliau juga seorang ulama alim muda yang sedikit di zaman kekinian, orang muda yang insya Allah para santrinya juga, beliau juga salah satu pembina daripada pondok pesantren terpadu Al-Kobir, bagi para jamaah yang juga mau menitipkan anak didiknya. Semoga tempat itu tepat bagi anak didik kita mengikuti kajian-kajian agama. Sekali lagi mari kita simak jangan tausiah daripada Al-Mukarram Bunda tercinta kita Dr. Kiai Haji Sholahuddin Abdul Rahman SMA. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah jembarkan, Allah terangkan alam kubur daripada alam marhumah, dan semoga Allah ampunkan segala dosanya. Insya Allah Allah masukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebih, mari kita simak, kita dengarkan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta baban liliqa'illahi subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin bil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ayahanda Bapak Haji Sugiri Muta'anallahu bil hayati, Bapak Ustadz Hasan, para asatidz wal asatidah, keluarga besar daripada almarhum sahibul musibah, sahibul hajah, daripada Bapak Sardi, keluarga besar daripada almarhumah Ibu Ratiah binti Tar'an. Hadirin hadirah rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Sabtu ini kita bisa hadir dalam rangka haulan 7 hari wafatnya Ratiah binti Tar'an, Hajah Ratiah binti Tar'an. Semoga almarhumah diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan alam kuburnya dan diangkatkan derajatnya dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan dan keikhlasan melepas kepergian almarhum. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada pemimpin dunia akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada waktunya. Yang pertama, kematian itu adalah sebuah pelajaran, sebuah nasihat untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian itu adalah hak, akan datang kepada semua orang. Ya. Yang ketiga, ingatlah selalu dan sebutkanlah selalu kebaikan-kebaikan almarhum. Yang keempat, berkisah tentang jadilah kita anak-anak yang rukun. Setelah ditinggal oleh orang tua kita, jangan pada berantem dan jangan pada berebutan harta waris. Kalau nanti kelupaan diingetin ya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa yasah." Cukuplah dengan kematian itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Pada hakikatnya tidak ada orang yang hidupnya abadi di alam ini.
semuanya akan menemui kematian. Orang kaya mati, orang miskin, ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat, anak kecil, kakek-kakek, semua yang ada di sini insya Allah akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang terbaik, umur umat baginda Rasul baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Oleh karenanya ulama memberikan nasihat, kalau umur kita sudah mulai 40, 50, sudah mulai sakit-sakitan, mulailah ya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu qabla an tamutu, bertaubatlah sebelum kita mati. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah. Barangkali dari sebab sakit itu ya membuat jalan kita meninggal dunia. Bertobat, perbaiki diri kita. Hanya amal soleh yang kita bawa nanti ke alam kubur. Jadikan kematian sebuah pelajaran yang sangat mahal, yang sangat berharga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus menyadari seyakin-yakinnya bahwa yang namanya kematian itu hak. Agar dikatakan al-mautu haq wal qabru haq wal jazaa'ul haq. Kematian itu pasti. Kuburan itu beneran ada. Kalau nggak percaya ke kuburan aja. Dalam kuburan itu isinya hanya ada kenikmatan dan adanya siksa. Nabi mengatakan, aku belum pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan daripada kuburan. Yang kita bawa nanti ke alam kubur hanya amal soleh saja. Oleh karenanya kata Nabi, orang cerdas, orang yang paling baik adalah orang yang sering mengingat kematian. Wa amina bima ba'dal maut, dan dia beramal, berbuat amal soleh, persiapan nanti setelah kematian. Kematian ini kagak bisa diundur-undur, kagak bisa juga dimaju-majukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Malaikat sebentar dulu ya, saya mau ngopi dulu. Mati. Ya, kagak bisa diundur-undur, kagak bisa juga minta dulu, kagak bisa. Ya, semua kita ada ketetapannya masing-masing. Ya, maka orang cerdas sebelum datang kematian siapkan dirinya, perbaiki amal solehnya, mulai dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum ini kita berada di lembah yang gelap, hidupnya mukabbal bisyahawat, terbelenggu dengan syahwat, maksiat dan dosa. Tapi mari sama-sama ya renungkan sebuah hadis baginda Rasul. Ada seorang hamba Allah yang tadinya dia ahli maksiat, ahli dosa, jauh dengan Allah, kira-kira sudah sedekat lagi dengan neraka. Allah kasih hidayah dia perbaiki dirinya, dia banyak beramal soleh, banyak beristighfar, banyak berselawat, dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang namanya kematian itu pasti. Itu yang kedua. Ya, yang panjang ya. Yang ketiga, ada Nabi udhkuru mahasina mautakum. Nah, ini saya pesan nih kepada seluruh jamaah wabil khusus keluarga besar almarhumah. Jangan sebut-sebut ya amal-amal perbuatan almarhumah yang jelek-jelek, kagak boleh. Ya, sebut yang baik-baiknya. Ingat yang baik-baiknya. Jangan kesal sama emaknya gara-gara emak nih dan gak kebagian warisan. Atau adiknya marah sama empok nih udah mati duluan lagi, nggak boleh. Ya, sebutkanlah yang baik-baik. Kita kagak boleh bersuuzon.
ya kepada mayit. Karena Allah muliakan manusia baik hayyan atau mayyitan. Ada kisah bapak-bapak, ya, kita kagak boleh berseuzon kepada mayit dan kagak boleh mengatakan yang jelek-jelek tentang mayit. Suatu kisah cerita di masa Imam Malik, ya, ini ulama Hijaz, a'immatul mazahib, Imam Anas bin Malik. Pada suatu saat ada wanita meninggal dunia di masa itu. Lalu yang meninggal adalah seorang wanita. Maka yang memandikannya juga adalah seorang wanita. Kecuali boleh dia wasiat nanti kepada suaminya, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau yang masih kerabat boleh. Tapi kalau yang di luar kita panggil amilnya misalnya. Orang yang spesialis memandikan itu harus yang sama. Jika mayitnya perempuan, maka mogossalahnya perempuan. Mayitnya lelaki, mogossalahnya lelaki. Ya, jamaah yang berbahagia. Jadi ketika mogossalah ini orang yang sedang memandikan jenazah perempuan, ya, pas tangan yang mulai megang ke daerah kemaluannya, tahu-tahu tangannya langsung nempel dengan kemaluannya, kagak bisa dilepas. Berupaya dilepas kagak bisa. Sampai orang berbantu kagak bisa juga. Bingung semuanya, gempar pada saat itu. Kita harus bertanya kepada ulama-ulama, bagaimana ini? Datanglah mereka ke ulama-ulama bertanya. Ya, ulama ada yang mengatakan udah potong aja tangannya. Ya, ulama lain enggak setuju, jangan dipotong. Nanti ada tubuhlah orang lain masuk ke tubuhnya. Enggak boleh. Mereka akhirnya lari semuanya minta fatwa kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Karena Imam Malik ini seorang faqih dan seorang wali min auliyaillah. Ya, sejak kecil sudah dikasih firasat oleh Allah. Ya, otaknya sangat cerdas, punya basirah yang sangat kuat. Ketika diceritakan oleh Imam Malik tentang seorang mughassalah yang tangannya nempel dengan kemaluan jenazah, nggak bisa dilepas-lepas, Imam Malik mengatakan a'taqidu annaha, katanya, saya yakin ini orang yang memandikan pasti ketika sedang memandikan hatinya berseuzon kepada jenazah. Pak, seuzon kepada jenazah, tangannya nggak bisa lepas. Tanyakan kepada mughassalah itu. Jika benar, kagak ada jalan kecuali dia harus dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Jadi bapak-bapak ini kagak boleh sembarangan kita menuduh orang. Berat ini Pak. Saksi itu harus ada 2, harus dilihat lagi sedikit. Ya. Nah, ringkasnya balik lagi lah ke mughassalah. Dilihat tangannya masih nempel aja, belum bisa lepas. Subhanallah. Bu, kata Imam Malik, ibu ketika sedang memandikan, ibu ngomong apa itu? Ngaku dia, iya. Ketika tangan saya mulai merambah kepada daerah kemaluannya, saya berseuzon, ini perempuan ahli maksiat ini. Ini perempuan suka main zina, berselingkuh ini. Langsung nempel. Ngaku dia. Bu, kata Imam Malik, ibu tangannya kagak bisa lepas kecuali dirajam sebanyak 80 kali rajam. Lalu dilakukanlah rajaman terus sampai ke 79 masih nempel aja, belum bisa terlepas. Lihat, kata Imam Malik berapa? 80 kali. Pas ke 80 kali langsung terlepas. Semuanya langsung bertasbih, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Sungguh benar apa yang difirasatkan Imam. Nah, dari sini dia bisa berpesan kepada orang yang suka memandikan jenazah, kepada kita ahli keluarga mayit, tetangga-tetangganya, jangan lagi ngomongin kejelekan-kejelekan si mayit. Sudah selesai urusannya. Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang kita lakukan apa? Mendoakan seperti ini. Ya, dikatakan al-mayyit kal gharib. Mayit itu seperti orang yang sedang tenggelam. Dia yahtaju da'watan min. Dia butuh doa-doa, bantuan-bantuan dari siapa? Keluarganya, anak-anaknya. Mudah-mudahan kita ini anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Datang sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya pengen berbuat baik kepada kedua orang tua saya, sementara keduanya sudah berada di alam barzah, di alam kubur? Apa kata Nabi? Birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima fi athnai hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup, bal kana mumtaddun ila ma ba'da wafatihima, tetapi masih ada, ya, walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Mendoakannya, mohon ampun. Yang paling gampang bapak-bapak, kita disuruh taat kepada Allah, sholat satu hari berapa kali? 3, 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 kali itu. Wabil walidaini ihsana. Kita juga disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Paling sedikitnya katanya doainlah orang tua kita 5 kali. Gimana caranya? Ketika bapak-bapak mendengarkan suara azan, qul alama yaquluhul muadzin, ikutin sebagaimana si muadzin bersuara. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Jamaah, kata baginda Rasul, aksiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyaklah membaca kalimat la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha shifaa'un min 99 da'an. Sesungguhnya kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ini penyembuh dari 99 penyakit. Ya, wa aitharuha, yang paling mudah ya diobatin itu penyakit gundah gulana. Hatinya bingung aja, resah aja, banyaklah baca la haula wa la quwwata. Ditimpa musibah harus sabar, ridha, dan mengaku tidak daya dan kekuatan kecuali Allah. Ya, semuanya karena izin Allah, kekuasaan Allah sudah Allah tetapkan. Kita hanya baca apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Amal ini jemaah menyembuhkan 99 penyakit yang ada dalam diri kita. Hafalannya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Oke, amal lagi yang kedua, jika bapak-bapak hati yang gundah gulana, mikirin biasa udah ada uang belum nih buat bayar motor, biasa ada uang belum bayar anak sekolahan, ini kok isinya belum pulang-pulangnya kemana ini? Angkat tangannya, baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Orang-orang biar bisa. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah, astaghitsu, aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu. Ya, dua amal ini konsentrasi amal. Yang terakhir, nasihatnya adalah yang keempat, keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga, pesan saya biar pada akur.
jangan pada berantem. Gara-gara harta warisan banyak kakak sama adik udah kagak kenal saudara. Main kata-kataan, main sindir-sindiran, main zalim-zaliman, sampai 3 main bunuh. Jika almarhum sebelum meninggal di tangannya ada emas misalnya, di kupingnya ada emas misalnya, di tangannya ada kalung, ada gelang misalnya, itu merupakan juga harta warisan. Kagak boleh diambil sama kakaknya. Kebetulan kakaknya yang nemenin dalam sakaratul maut, pelan-pelan dicopotin kantong dulu, kagak boleh. Ya, itu bagian daripada warisan seluruh harta almarhum. Kumpulin, setelah selesai penguburannya 7 harinya kayak gini, ya rapi semua, lihat ada nggak hutang-hutangnya semuanya sudah rapi, barulah dibagikan harta warisnya. Ya, jangan pada ribut berantem gara-gara harta, kagak bakal berkah. Ya, malah almarhum melihat kesedih, ya Allah anak saya kok begini. Ya, tapi perbanyaklah doa dan doa. Ya, amal yang paling bermanfaat buat si mayit tadi doa. Kedua, mohon ampun buat si mayit. Kapan bacanya? Habis dengar baca azan, ya ikutin. Kemudian kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Selesai azan, angkat doa, baca doa azan. Selesai, sambung. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya 2 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya 4 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana wabil walidayni ihsana. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sama dengan taatnya kepada Allah. Ya, sekurang-kurangnya 5 kali kita doain setelah dengar azan. Punya lagi rezeki, ada pesantren lagi pembangunan, ada masjid, sholat Jumat, isilah tromol-tromol dengan uang yang kita miliki. Niatin ya hadiah buat kedua orang tua kita. Ini amal yang sangat bermanfaat ya dan berguna bagi si almarhum dan almarhumah. Jamaah, inilah 4 hal semoga bisa dicerna dengan baik. Sekarang kita sama-sama berdoa untuk almarhumah. Allah hadiriya wa niyatan salihah. Allah yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa ya'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa tabi'in wa annamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa masyayikhina wa muallimina wa man nawainahum wa qasadnahum wa anta alamu bi asma'ihim wa amkinatihim khususan ila walidina wa walidikum jami'an. Sebutin nama orang tua kita masing-masing. Ini berkahnya ikut tahlil, kita bisa doain kedua orang tua kita. Amin. Amin ya Allah Rasulullah. Umi Haji Fatimah. Amin. Sekali lagi dalam anda. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى حاجة راتية بنت ترعان إسماعيل بن فلان Sarja bin King Serang bin Fulan
Tarmi binti Warjan, Warni binti Warjan, Suryadi bin Su'ani, Was'i binti Fulan, Dalim bin Fulan, Soyi binti Fulan, Minarsih bin Fulan, Wirja bin Fulan, لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الله يتغشاهم برحمته والمغفرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل أهله وأولاده اللهم اجعل أولها وأولادها اللهم اجعل أهلهم وأولادهم راضينا صابرين بقضائك وتقديرك اللهم اجعلنا صابرين راضين بقضائك وتقديرك يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.